Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Baik, rekan-rekan, sahabat pemasyarakatan dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami, channel YouTube Rutan Batang dalam edisi podcast bersama Ketua PWI Kabupaten Batang. Rutan Batang berkontribusi dari balik jeruji. Pak Arif, nah ini pertama kali, ya mungkin dulu sering datang ke Rutan Batang, namun pada kesempatan kali ini izinkan kami juga menyampaikan selamat Hari Pers Nasional tahun 2021. Ya, tentunya pers buat kami media, insan-insan media ini banyak kontribusinya terhadap pembangunan baik secara nasional maupun di Rutan Batang sendiri. Nah, sebelumnya mohon izin Pak Arif untuk ya bisa menyapa teman-teman, para sahabat pemasyarakatan sambil memperkenalkan diri. Barangkali kami ini ya belum mengenal, kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Mohon izin Pak Arif. Perkenalkan sahabat pemasyarakatan semua, saya Arif Suryoto, Ketua PWI Kabupaten Batang. Senang sekali bisa menyapa teman-teman sahabat pemasyarakatan dalam rangka silaturahmi dan menjalin sinergitas bersama. Ataupun perkembangan ke depan mungkin jalinan untuk pers tetap berkesinambungan gitu ya Pak Lendra. Ya. Terima kasih Pak Arif. Jadi Pak Arif, ini kalau kita ngobrol-ngobrol masalah pers, masalah media massa ini tentunya ada perkembangannya dari zaman dahulu sampai dengan sekarang, dari zaman manual sampai dengan digital. Nah ini coba bisa ceritakan Pak Arif perjalanan Pak Arif selama di media ini seperti apa? Ya. Pers itu ibarat sekarang kalau tadinya 9 bahan kebutuhan pokok, sekarang adalah 10 kebutuhan pokok, yang ke-10 itu adalah informasi, dalam hari ini pers. Saat ini di era globalisasi ini kita semua tidak akan bisa mengetahui kalau tidak ada yang namanya informasi atau apapun. Jadi sekarang pun dalam detik apapun orang sudah kehausan dengan adanya informasi. Kita bisa buktikan saja, dilihat dari semua lapisan masyarakat, baik dewasa sampai usia tua, sekarang tidak bisa lepas dari namanya HP. Itu menunjukkan kalau 10 kebutuhan pokok, kalau tadinya sembako 9 bahan kebutuhan pokok, sekarang sudah saatnya 10. Yang 10 itu adalah informasi melalui berbagai media, baik media elektronik, cetak maupun yang sekarang media online. Jadi kesinambungan dalam beraktivitas sehari-hari itu tidak akan lepas dari namanya informasi. Benar sekali. Ya, memang informasi ini sebagai sesuatu yang utama. Apapun yang akan kita lakukan selama ada informasi yang aktual tentunya juga sangat menunjang dalam keberhasilan program kita. Jadi kita ini kan dengan kegiatan di pemerintahan sendiri, tentunya pers juga banyak berkontribusi. Nah, kira-kira seperti apa Pak Arif untuk kontribusi pers untuk ya pembangunan masyarakat kita? Alhamdulillah kalau selama ini lihat masyarakat begitu antusiasnya dalam menyerap informasi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah dalam berbagai aspek.
Kita lihat saja kepekaan masyarakat semakin kritis. Ada jembatan rusak, ada jalan rusak. Dengan kemajuan media informasi, dalam hitungan menit ataupun detik pun sekarang sudah kita bisa terima. Para pemangku kebijakan pun sekarang juga bisa melihat dalam hitungan menit apa yang terjadi, sudah bisa dinikmati bersama. Iya, benar-benar. Dan ini kalau nggak salah juga ada program dari Pak Bupati Batam, Pak Wihaji, bahwasanya seluruh kepala daerah, kepala desa harus punya media sosial. Nah, ini kan tentunya sebagai kontrol kepada pelaksana tugas di pemerintahan agar bisa lebih cepat, lebih responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di daerahnya dan menjadi tanggung jawabnya. Nah, kemudian ini Pak Arif, ini yang mungkin terkadang mohon maaf, media ini terkadang ada sesuatu yang negatif. Nah, ini kiat-kiat kita untuk apabila ada teman-teman, ada oknum yang ya masih cenderung berperilaku seperti itu, seperti apa Pak Arif? Kita tegas saja Pak, karena banyak sekarang dengan adanya berbagai media online, media cetak, sekarang itu orang katakanlah paling mudah jadi wartawan. Kalau dulu Pak yang namanya jadi wartawan itu sangat sulit dan sangat ada penjenjangan Pak. Iya. Maka kalau misalnya seperti yang tadi Pak Rendra katakan, itu ada seleksi masyarakat sendiri. Iya. Masyarakat silakan yang menilai apakah itu memang benar profesinya ataukah hanya sekedar mencari-cari atau ya mungkin yang seperti tanda petik. Iya, masyarakat bisa menilai sendiri. Siap. Tentunya kami juga tetap berharap dengan adanya PWI sebagai kontrol dari teman-teman yang di media ini, mereka bisa lebih profesional, mereka bisa lebih responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat tanpa menjadi sesuatu yang mengganjal. Tentunya kami pun instansi pemerintahan tetap butuh kontrol, tetap butuh masukan, namun masukan kontrol yang membangun. Jadi ini untuk Rutan Batang sendiri nih Pak Arif. Yeah. Nah, dengan adanya ya 2020 kami ada beberapa prestasi yang tentunya juga semuanya ikut andil, termasuk media, termasuk teman-teman dari PS juga ikut andil dalam menunjang prestasi yang kami peroleh. Nah, ini tanggapan Pak Arif selama ini, bagaimana perkembangan di Kabupaten Batang terhadap Rutan Batang ini seperti apa Pak Arif? Saya menilai Rutan Batang begitu tadi melihat saya, kesan pertama sudah nggak ada kesan orang yang institusi yang angker lagi. Tadi juga humanis sekali, kelihatannya humanis. Tapi sementara ini orang di luaran kan masih banyak yang menganggapkan rutan itu adalah tempat yang sangat menyeramkan. Tapi begitu saya masuk ke depan sini, lagi masuk itu saya udah lihat tidak ada lagi kesan yang menyeramkan. Hanya wajar Pak, karena orang melihatnya masih dengan kerangkeng atau jeruji itu yang menandakan menimbulkan kesan seorang keangkeran. Tapi tadi dengan hiasan yang menarik, ada hiasan-hiasan yang di kerangkeng-kerangkeng, di jeruji tadi, sehingga kesan sudah tidak ada lagi yang menyeramkan atau tempat yang tanda petik angker, menakutkan. Ya, tempat penyiksaan dan sebagainya semua. Petugasnya tadi saya juga lihat sangat santun sekali, mendahului sebelum kita tadi ada yang malah bilang
Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu dulu. Wah itu luar biasa sekali Pak. Siap. Terima kasih Pak. Benar-benar humanis sekali sehingga tidak ada asal. Orang itu masuk di sini takut Pak. Saya kemarin lihat itu aja sudah banyak yang minder, tapi dengan pola yang baru, humanis, sapa, senyum, wah, itu setidaknya sudah mengurangi dari ketegangan orang yang akan masuk. Secara psikis sudah menghilangkan Pak. Ada bagus Pak. Mudah-mudahan seperti ini terus diterapkan Pak, dengan Siap. menyapa orang lebih mendahului itu secara psikis. Saya kira akan lebih membanggakan orang. Oh, ini aku diwongke gitu Pak. Ya itu yang Siap. saya salut sekali Pak. Ya. Terima kasih banyak atas ya tentunya kami juga nggak hanya pujian Pak. Kami tetap butuh sesuatu yang negatif yang ada di Rutan Batang. Kalau memang itu kami harus memperbaiki, mohon disampaikan juga kepada kami. Karena memang semangat dari pemerintahan sekarang jauh lebih mengedepankan kepada pelayanan publik kepada masyarakat. Nah ini kan otomatis masyarakat yang kami layani merupakan masyarakat yang memang benar membutuhkan pelayanan tersebut. Jadi kami tetap memohon kepada rekan-rekan semuanya, masyarakat pada umumnya untuk tetap bisa membantu kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan maupun kepada masyarakat secara umum. Mungkin itu saja. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Sudah. Baik, terima kasih sahabat pemasyarakatan. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap like, subscribe, and comment. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.